Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bobby Aryan. Kali ini saya kembali ingin ngomong tentang Joe Biden versus Donald Trump ya. Ini topik yang menarik buat dibahas guys. Kenapa? Saya kesel banget ya. Sejujurnya saya kesel banget sama Donald Trump yang kemarin itu dia memindahkan ibu kota Israel ke Palestina, ya, ke Yerusalem. Ini saya sangat kesel banget gitu. Itu kan memancing reaksi umat Islam dunia gitu kan. Ini adalah kebijakan paling super sakit, paling kontroversial dari seorang pemimpin tertinggi dunia, apalagi ini pemimpin tertinggi Amerika. Itu menyentuh umat Islam ya. Mereka sadar betapa tidak idealnya pemimpin seperti Donald Trump yang suka serang sana sini gitu kan. Bahkan dia juga konfrontasi dengan Korea Utara, China dan segala macam. Ini memang dia kebijakannya memang kebijakan kontroversial dan suka membuat kontroversi dan bahkan menyakiti hati umat Islam gitu. Ini makanya saya berharap beliau cepat turun dan diganti sama yang lain deh. Yang penting jangan dia gitu kan. Nah kebetulan ini ada calon yang bagus guys, yaitu si Joe Biden gitu kan. Nah kita bahas sedikit. Malam ini kita akan bahas mengenai Joe Biden versus Donald Trump. Ini cacat Donald Trump itu gitu. Dan yang lainnya juga seperti dia membuat border di Meksiko itu kan. Memang dia niat bagus untuk mencegah narkoba, tapi dia perlu disayangkan ya. Itu aksi tidak efektif dan efisien. Kenapa? Karena dia menghentikan hak hidup orang untuk berusaha di Amerika. Kita kan tahu orang Meksiko dan ke bawah itu kan banyak yang pengen kehidupan yang baik di Amerika, dan mereka tidak semuanya narkoba gitu. Bahkan mereka justru adalah orang-orang yang ingin lari dari kehidupan ganas narkoba di Meksiko dan sekitarnya. Sehingga kalau saya pun ya guys ya, kalau saya hidup di negara yang penuh dengan kartel narkoba, saya lebih baik pindah menjadi tempat yang lebih aman. Nah itu dilakukan oleh warga Meksiko dan sekitarnya, dan mereka tentu tahu tempat yang aman itu adalah di Amerika, United States gitu, tempat yang bisa dijangkau, dan itu dipersulit oleh Donald Trump. Dia menjaga perbatasan, seakan-akan mereka itulah hewan yang tidak bisa masuk ke Amerika gitu kan. Padahal yang perlu dihalang itu bukan mereka, tapi adalah para narkoba itu guys, penduduk narkoba. Jadi dia tuh kebijakannya terlalu over gitu. Jadi terlalu over lah. Dia tidak bisa memfokuskan pada sisi yaitu kartel narkobanya saja, tapi dia juga menghilangkan hak hidup orang banyak yang ada di Meksiko untuk mencari kehidupan yang lebih aman dan lebih baik di Amerika. Nah, jadi banyak kebijakannya sangat dan juga ancaman-ancamannya, bagaimana dia akan mengerahkan nuklir dan segala macam. Ini memang presiden yang saya kategorikan sebagai cukup berbahaya bagi kelangsungan hidup di dunia, dan tentu akan rentan memicu perang urat saraf dan juga takutnya nanti ada perang nuklir gitu kan. Nah, kita ketahui memang Amerika itu menyimpan nuklir gitu guys, dan itu pernah mereka jatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Jadi berbahaya sekali. Kita menginginkan itu perang yang adil, yang seimbang, yang betul-betul menyasar hanya antara prajurit dan prajurit, tidak sampai kena ke sipil. Kalau ada gentle, Anda akan memilih model pertarungan seperti itu dengan senapan. Ini adalah targetnya hanya pasukan, tidak menyentuh warga sipil. Nah, kalau nuklir kan berbahaya. Anda bayangkan nuklir itu menghabiskan hampir seluruh rakyat Hiroshima dan Nagasaki. Dia tidak hanya menyasar tentara, tapi juga rakyat sipil. Ini sangat menyedihkan sekali. Dan Amerika pegang nuklir, dan itu berbahaya kalau sempat Donald Trump terus begitu, dan ujungnya kita akan jadi perang nuklir guys. Kita akan jadi, Anda lihat film Terminator, itulah nanti kejadiannya kalau kita sempat jadi perang nuklir. Itu berbahaya sekali. Maka alhamdulillah ya, meskipun Joe Biden ini memang saya sedikit tahu latar belakangnya, saya sedikit baca latar belakangnya, dan saya lihat belum ada sedikit pun kecatatan dia gitu selama dia hidup atau memerintah gitu kan. Dia cuma sebagai senator, dia belum pernah jadi presiden sebelumnya, tapi kalau saya ikuti kisah jejaknya, dia mengalami beberapa kemalangan ya, kehilangan keluarga, orang tua dan segala macam. Nah, tapi itu membuat mentalnya dari terasa si Joe Biden ini, sehingga kita harapkan dia akan jadi pemimpin Amerika ke depannya yang akan jadi pemimpin yang baik, karena dia sudah mengalami banyak cobaan hidup. Ini berbeda dengan Donald Trump yang hidupnya penuh dengan dengan gelimangan uang gitu kan, dengan kehidupan foya-foya, kehidupan betul-betul kehidupan yang duniawi guys. Ini beda dengan Joe Biden dunia yang itu hidup dengan duka, dengan prihatin, kehilangan keluarga, sehingga dia akan lebih mengerti arti hidup dibandingkan seorang Donald Trump yang memang berkutat pada kekayaan, foya-foya, hidup mewah dan segala macam. Jadi makanya karakter Biden ini beda sama Donald Trump. Biden ini dia menyatukan gitu. Dia tidak pernah menganggap beda-beda bahkan dia katakan saya tidak memandang daerah merah atau biru. Yang saya pandang Amerika Serikat itu keren sekali gitu.
Jadi beliau ini berusaha untuk menyatukan semua warga Amerika, karena kita tahu Amerika tuh banyak terdiri dari suku dan ras juga gitu kan, agama juga, dan tentu di situ ada Islam tentunya. Nah, saya harap apalagi dia pernah bilang insya Allah gitu kan, ini keren sekali. Jadi harapan ada sedikit untuk umat Islam di Amerika, minimal umat Islam Amerika tidak tertekan lagi seperti ketika Donald Trump memimpin, guys. Nah, lalu sekarang yang keren lagi adalah wakilnya Kamala Harris. Beliau adalah seorang wanita. Ini cocok sekali, pemimpin presidennya laki-laki, wakilnya wanita. Ini ada kolaborasi paten yang mana wakilnya ini mewakili wanita, gender wanita di Amerika. Ini ada pasangan sasi tambah dukungan dari Barack Obama. Kita tahu dong Barack Obama siapa, ya kan? Mungkin sepanjang pengetahuan saya mungkin presiden yang paling keren yang pernah dipilih Amerika. Bagaimana dia menyatukan kulit hitam dan kulit putih gitu kan. Di zaman Obama nggak ada kasus-kasus rasial di sana ini, guys. Ada sekarang ini di zaman Trump ini kasus rasial banyak sekali. Demo dari warga kulit hitam gitu kan, bagaimana mereka dizolimi, bagaimana mereka ditindas, diintimidasi. Itu terjadi di zaman Donald Trump. Zaman Barack Obama tidak terjadi, guys. Makanya Barack Obama ini dan Joe Biden itulah satu paket yang menyatukan mereka. Tidak ada kulit putih dan kulit hitam gitu kan. Nanti kau makan. Oke, jadi sambung lagi saya sedikit ada gangguan. Jadi Presiden Amerika yang keren menurut saya itu Barack Obama. Dia menyatukan Amerika, ya. Tengoklah, Anda lihat kampanye itu selalu bilang United of America, we will united itu. Kita akan menyatukan Amerika. Sama kan Joe Biden. Jadi mereka ini menginginkan persatuan. Jadi tidak ada perbedaan kulit hitam, kulit putih, kaya, miskin, mau Anda itu orang kulit merah, India atau apa itu semua satu gitu. Makanya Obama dan Donald Trump ini menyatukan Amerika. Yang Amerika ini kan butuh persatuan. Karena Amerika ini kan memang rentan perpecahan gitu, guys. Ini makanya butuh disatukan gitu kan. Dan zaman Trump ini memang pecah belah. Kulit hitam tuh memang mengalami diskriminasi luar biasa gitu kan. Luar biasa. Sampai demo begitu banyak, guys. Luar biasa besar gitu. Nah, jadi dan harapan baru ini itu tentunya harus disikapi dengan baik di Indonesia gitu. Jadi saya sedikit intinya adalah saya melihat ada harapan baru bagi Amerika dengan pilihan Joe Biden gitu. Nah, apalagi saya melihat ya, guys, jadi gini. Kalau Joe Biden itu yang mementingkan persatuan Amerika, ya kan? Itu juga didukung oleh Barack Obama yang juga dulu menyatukan dan visinya menyatukan Amerika. Terbalik dengan Donald Trump. Apa yang terjadi Donald Trump? Saya lihat dia didukung oleh anak-anaknya, Ivanka Trump dan segala macamnya. Jadi memang kronik keluarga gitu, guys. Jadi dukungan itu oleh keluarga gitu. Jadi ini kan sama kayak politik dinasti. Ya, dimainkan oleh Donald Trump, di mana yang mengkampanye itu dan mempromosikan anak-anak dia. Dan bahkan yang saya lihat misalnya lagi, guys, dari Ivanka Trump ngomong kemarin itu katanya gini, Ivanka ya, Joe Biden itu akan membangkitkan sosialis gitu kan, sosialis komunis gitu. Ini kan tuduhan yang tidak mendasar, guys, ya kan? Tidak berdasar. Kenapa? Hanya karena sosialis mendukung Biden bukan berarti Joe Biden itu mendukung ini. Karena dia nggak pernah ngomong tentang sosialis sosialis komunis nggak pernah kan. Jadi kalau didukung ya itu ada suatu berarti dia ini bisa menciptakan sesuatu Amerika gitu. Dia didukung gitu. Tapi kita tengok juga nanti apakah dia akan mendukung ini. Tapi syarat dia tidak. Itu hanya butuh dukungan yang mana itu hanya sebagai legitimasi, bukan berarti dia akan mendukung balik partai dari sosialis. Tapi kalau partai itu ya tidak mengapain ideologinya hanya untuk murni bangun Amerika, ya kan? Dia mengesampingkan ideologinya hanya sebagai nama, itu nggak apa-apa kalau Joe Biden dukung. Yang penting gimana supaya mudah-mudahan dengan terpilihnya Joe Biden ya, mudah-mudahan kedepannya kita berharap insya Allah ya, saya sangat berharap kali dia akan mengubah kebijakan Amerika untuk menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Nah, saya harapkan itu, dan dia tentu akan membuat Islam dan Amerika akan berkembang pesat ya, dengan kelonggaran kebijakannya, dengan dia akan syarat juga kita umat Islam Indonesia Barat, Joe Biden akan melenyapkan Islamophobia di Amerika, ya kan, minimal di Amerika dulu deh, gitu. Sehingga umat Islam tidak lagi dicurigai, ya kan, dianggap sebagai teroris. Karena saya ingat betul ya, presiden sebelumnya itu memang menjadikan visi misinya itu memang menciptakan Islamophobia gitu, sehingga menciptakanlah teror war center gitu kan, teror konspirasi World Trade Center dan segala macamnya, lalu tuduhan Irak punya senjata massal agar Irak diserang dan lebur gitu kan. Padahal itu jelas itu menghancurkan Sunni di Irak gitu kan. Kita tahu Irak Sunni ya, partai Sunni ya, itu dihancurkan biar Islam Sunni di Irak hancur. Itu dilakukan oleh presiden sebelumnya. Ini memang banyak kerugian bagi umat Islam dan Islam itu sendiri dilakukan oleh presiden Amerika sebelumnya. Makanya dalam dengan Joe Biden ini dia akan membawa perubahan, dia akan berpihak pada
Islam tentu saja, terutama ya, karena Islam itu di sana minoritas sekali yang sering ditindas gitu kan, lalu berpihak juga pada kulit hitam, ya kan, dan berpihak kepada yang minoritas lainnya seperti suku India dan segala macamnya, dan juga rakyat Meksiko yang ingin mencari kehidupan lebih baik di Amerika, karena di Meksiko itu memang luar biasa guys, itu pertempuran kartel berdarah narkoba luar biasa itu. Saya aja kalau dari warga Meksiko, saya pengen pindah gitu dari negara yang tidak aman itu guys, ya berbahaya sekali buat nyawa dan keamanan diri dan keluarga saya gitu. Oke. Jadi saya bersyukur alhamdulillah ya, meskipun Biden bukan presiden saya, tapi dia membawa angin perubahan demi perbaikan hubungan dan melakukan kepada kaum minoritas di Amerika juga di dunia. Mudah-mudahan di ke depan dia akan berpihak pada komunitas, seperti dia mungkin akan ngomong tentang Rohingya mungkin ya. Kita tentu meskipun kita nggak bisa terlalu banyak, tapi kita bolehlah optimis dan berharap. Mungkin dia akan bicara mengenai isu-isu ya, kita kan lihat nih isu pada Donald Trump, dia sibuk sama Korea Utara, sama Cina. Kita pengen nanti Joe Biden itu ngomong tentang Rohingya, tentang Palestina gitu, tentang Meksiko, orang-orang yang kulit hitam gitu. Jadi kita harapan besar kita pada Joe Biden ya, alhamdulillah Joe Biden memenangi pilpres, dan itu memang saya harapkan sekali ya, karena saya juga melihat yang tadi semuanya itu sudah saya sampaikan ya, dan lagi dukungan Barack Obama, lalu Kamala Harris sebagai wakilnya, ini itu lebih keren dan lebih menyatukan dan lebih jauh dari politik kekuasaan, politik dinasti yang dikerjakan oleh Donald Trump sekarang beserta anak-anaknya gitu. Jangan nanti Donald Trump ini anak-anaknya bakal jadi presiden juga setelah dia gitu kan, bakal ya kayak Indonesia lah gitu, ada politik dinasti ya kan. Ada Jokowi dengan menantunya di Bobby di Medan, dan juga di Solo anaknya gitu. Ini politik dinasti guys. Jadi kita nggak mau itu terjadi gitu, ya kan? Karena bahaya kalau tidak diteruskan gitu. Karena apalagi pemimpinnya itu nggak punya jiwa kepemimpinan gitu, yang gampang dipengaruhi, itu bahaya sekali. Apalagi sampai nanti anak yang gantikan dia itu sangat berbahaya sekali guys. Kita ingin terjadi gitu kan. Kita ingin politik itu adalah politik yang syariat ya, yaitu berpolitik itu karena syariat, dituntut oleh Quran hadis, bukan dituntut oleh hawa nafsu duniawi, apalagi hukum-hukum buatan manusia, apalagi ideologi yang bukan ideologi syariat yang ditegakkan lewat khilafah, tapi ideologi yang sosialis, komunis, kapitalis, sekuler, dan liberal, ideologi yang tidak cocok dengan Pancasila ya. Karena Pancasila adalah ideologi syariat. Pancasila setiap teman itu adalah punya ketuhanan Maha Esa. Siapa itu? Allah SWT. Allah SWT menurunkan yang namanya Quran hadis, dan itu dijadikan syariat di gaya hidup. Nah, itulah dipraktikkan dalam pemerintahan dan kebijakan yang bersyariat. Itulah dia bisa tegak kalau adanya khilafah. Selama khilafah belum berdiri, jangan harap ada syariat. Yang berlaku apa? Hukum KUHP, Omnibus Law, ya kan? Korupsi sana sini. Itu kalau kita berdasarkan pada hukum buatan manusia yang banyak cacat dan tidak sempurna. Beda kalau hukum syariat yang bersumber dari Quran hadis, yang Allah bikin produknya untuk kita taat jalankannya ya, dan itu bisa dilakukan melalui politik yang berujung pada kekuasaan itulah yang nanti akan mendapatkan syariat yang berdasarkan pada Quran hadis, yang itulah tujuan kita guys kan. Kita tujuan murni Pancasila adalah menegakkan ketuhanan Maha Esa, yaitu syariat tadi melalui politik, dan ujungnya kekuasaan yaitu khilafah, dan menerapkan syariat itu adalah tegak Pancasila. Di Pancasila itu sepaket dengan khilafah, dengan dengan syariat, itu ada satu paket. Jadi salah kalau Anda mempertenangkan Pancasila dengan agama, atau dengan syariat, atau dengan khilafah. Itu justru satu paket. Justru Pancasila itu bertentangan dengan komunis, sosialis, kapitalis, liberal, dan sekuler. Itu lawan Pancasila. Tapi kawan Pancasila adalah khilafah, syariat, Quran dan hadis, yaitu dimana sumbernya sila pertama Pancasila, ketuhanan Maha Esa, yaitu Allah SWT. Oke guys, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.